Shalom. Wow. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai worship leader ya, tapi hari ini lumayan deg-degan. Walaupun bukan perdana berdiri menyampaikan firman Tuhan, tapi nggak tahu kenapa di rumah sendiri malah deg-degan ya. Apalagi hari ini suami saya spesial, pagi-pagi udah semangat banget dia mau datang karena dia mau kasih support buat saya ya. Sampai naik ke lantai 4, tepuk tangan dulu buat Pagem ya. Dia pagi-pagi udah latihan juga ya sama Jason ya untuk naik ke atas ya. Oke. Baik, Braver semua, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari sama-sama saya ajak kita tundukkan kepala, sekali lagi kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, biarlah hari ini Tuhan setiap apa yang akan disampaikan lewat firman-Mu Tuhan benar-benar datang daripada Engkau Tuhan, dan berkati urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu menjadi saluran berkat buat setiap jemaat di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Bravers teman-teman semua, tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin ada yang udah kenal, tapi saya biasa selalu memperkenalkan diri untuk setiap teman-teman di sini, dan it's first time ya, but not as a WL yang tadi ya. Tapi I still learn ya for many things. Saya belajar banyak, walaupun saya bukan lulusan dari teologi ya, tapi saya berharap apa yang kita sampaikan di sini kita sama-sama belajar untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, semua siap? Yang siap katakan yuhu. Oke, kita kenalan dulu ya, boleh slide selanjutnya. Nama saya Mayeret. Nah, yang belum kenal atau yang baru pertama jumpa, tapi rasanya sih semua wajah-wajah lama ya di sini ya. Nama saya Mayeret, dipanggilnya Mayer atau biasa dipanggil kalau yang susah May aja boleh. Saya istri dari Andres Ferianto, ya, Pagem di sini, satu-satunya suami di dunia ini, tidak ada suami yang lain ya, cuman dia seorang. Dan juga saya seorang mami dari 2 anak, yaitu Gevarel dan Kenneth ya, yang hari dua-duanya cowok-cowok ganteng, jadi saya perempuan paling cantik di rumah ya, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu saya juga sebagai ibu gembala, semua udah pada tahu di sini ya, karena saya ibu gembala Raja Wali Church. Juga saya saat ini nggak full time sebagai ibu gembala, tetapi saya bekerja, saya sebagai career woman di marketplace di industri dairy product. Jadi saat ini saya juga selain melayani Tuhan, saya juga tiap harinya berjumpa dengan berbagai jenis tipe orang, baik yang kenal Tuhan maupun yang gak kenal Tuhan, maupun yang aneh-aneh semua berjumpa ya. Oke, di tahun 2026 ini Arsi mengangkat tema Faithful and Impactful. Semua katakan Faithful and Impactful. Dan di April ini kita diingatkan bahwa boleh diklik. Ya, faithful dan impactful, dan hari ini kita mau belajar sama-sama judul yang memang tidak populer ya Bapak Ibu teman-teman semua ya. Di situ nggak nyala ya berarti ya? Oke. Hah? Oh lagi nyala, oke. Ya, kita mau bahas satu judul yaitu Walau Tanpa Tepuk Tangan. Ini temanya saya bilang sama Pastor Andre, giliran tema yang kayak gini, giliran gue yang bagiin gitu kan. Wow, tapi ini luar biasa banget. Nanti saya bakal sharing juga sama teman-teman semua apa yang perjalanan saya bersama dengan Tuhan sampai di titik ini. Dan kita mau belajar sama-sama di bulan April ini yaitu More Than a Symbol ya. Salib, kita masih dalam nuansa Paskah dan kita mau let's talk about this. Boleh diklik slide selanjutnya. Ya. More than a symbol, teman-teman semua, ini berbicara mengenai 2 hal, yaitu berkaitan dengan salib Tuhan dan juga dengan kasihnya. Semua bilang salib Tuhan dan kasihnya. Teman-teman bicara mengenai salib Tuhan dan kasih Tuhan ini, setiap manusia itu pasti, terutama orang Kristen, kita semua udah pada tahu yang namanya salib atau simbol kematian Tuhan di atas kayu salib. Tetapi kita mau let's talk lebih dalam ya, terkait dengan arti dari faithful dan impactful dengan topik di akhir April ini. Sebagai umat Tuhan kita mau sama-sama belajar. Dan kita mau sama-sama lebih dalam lagi. Yang percaya dan semangat katakan amin. Iya, biar saya juga makin semangat ya di depan sini ya. Oke, baik. Saudara, kita mau
lihat lebih jauh, setiap kita, setiap manusia diciptakan oleh Sang Creator atau Tuhan dengan sebuah vision atau tujuan yang spesifik. Jadi saya diciptakan Tuhan, Kojo, Ica, semua yang ada di sini, semua kita punya satu identitas tujuan yang spesifik. Jadi tidak ada seseorang atau benda apapun yang diciptakan itu tanpa tujuan, teman-teman. Ya, kita mungkin ini hal yang klise yang kita udah sering dengar, tapi baik kita yang berumur 20, 30, 40, 50, 60, tapi kalau kita tidak berangkat dari titik ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan bingung dan kehilangan arah arti dari salib Yesus itu. Ya, karena setiap manusia kita diciptakan Tuhan secara spesifik. Tidak ada wajah yang sama. Bahkan bayi kembar pun yang wajahnya pun mirip itu pasti ada perbedaannya. Nah itulah keajaiban Tuhan menciptakan setiap kita. Nah teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, semua bermula dari yang namanya ide dari Tuhan. Semua bilang ide. Semua perusahaan besar di tempat saat ini ya, semua para business owner, semua yang menciptakan satu produk atau apapun itu, baik itu alat musik, mikrofon ya, produk yang mereka jual dan sebagainya, semua itu bermula dari yang namanya ide. Jadi nggak ada sesuatu yang coba bikin nggak tahu, iseng-iseng aja. Bahkan yang masak pun ya, mertua saya pun yang masak dan bikin kue ya, kemarin Mami Rita ada masakin kita sesuatu yang enak gitu ya. Itu pun semua bermula dari ide. Gak ada yang sesuatu kayak yaudahlah comot-comot aja lah, iseng-iseng aja. Gak ada yang iseng-iseng Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sampai saat ini masih bergumul dengan hidup kita karena kita ngerasa bahwa kita hidup di dunia ini bukan karena atau karena ya mak bapak gue cuman tiba-tiba gue anak bonus. Banyak yang sering ngomong gitu ya. Jadi kita ngerasa sesuatu dalam hidup kita ini kita nggak punya arti yang spesifik, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Dan ide inilah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai seorang manusia dari Sang Creator dalam menciptakan sesuatu. Dan semua ada tujuannya. Semuanya start with purpose. Semuanya memiliki tujuan. Jadi setiap kita dalam hidup, kalau teman-teman flashback ulang, ya, untuk apa ya saya ada? Saya pernah bertanya dalam hidup saya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ketika saya lahir, saya pernah nanya gitu, Tuhan untuk apa ya Mayer ini diciptakan? Pernah gak Bapak Ibu sampai mungkin usia senja gitu ya, kadang masih ngerasa kenapa ya gue hidup jadi bayi, sekolah, terus bekerja, menikah, punya anak, anaknya menikah, punya cucu, udah tua, selesai, bye-bye. Kembali pulang. Nah teman-teman, Bapak Ibu Saudara, pernah gak sih kita bertanya sama diri kita sendiri, untuk apa saya ada? Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya gak lahir di Paris gitu ya, dengan negara fashion yang keren banget gitu ya. Saya juga dulu berpikir gitu, keren kayaknya kalau tinggal di Paris gitu ya. Jalan, nenggak-lenggok gitu. Kenapa harus ada di Indonesia yang negaranya kayak begini? Kenapa juga harus lahir dari orang tua kita yang saat ini semua? Kenapa orang tua kita nggak bule gitu ya? Kan jadi kitanya kelihatan bule gitu ya. Teman-teman, bahwa setiap kita itu punya satu maksud dan purpose yang Tuhan berikan buat setiap kita. Katakan amin. Banyak di antara kita yang hidup sudah bertahun-tahun bahkan saya pernah interview satu di perusahaan itu umurnya sudah 50 tahun ke atas. Ketika ditanya, Bapak bekerja di sini, kira-kira Bapak tuh harapan atau tujuan Bapak dalam hidup tuh apa sih Pak? Gitu ya. Mengejutkan saudara bahwa dia bilang, saya gak ada tujuannya Bu. Ya saya pokoknya saya dituntut dari keluarga, kalau laki-laki itu harus bekerja cari uang. Jadi saya tanya kenapa dia ngelamar ke tempat kerja gitu ya. Ya karena memang pria harus cari duit Bu. Gitu. Pria harus cari duit ya Pak, iya. Jadi sampai satu titik, tapi saya kasihannya adalah mereka mungkin tidak pernah diajarkan ya. Maksudnya kita kan dari kecil kita sekolah minggu, tahu siapa Tuhan Yesus, mengasihi kita dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang seperti itu teman-teman, dia datang dia cuma bilang, Bu saya cuma mau cari uang. Itu aja tujuan saya. Saya gak punya tujuan mau punya rumah, mau punya ini, mau punya itu, gak ada Bu. Pokoknya saya kerja, digaji, selesai.
gitu ya. Tapi saya lihat bapak ini akhirnya diterima, ya teman-teman diterima. Dia masuk di sebuah pabrik gitu ya. Dan mengejutkan, ternyata seorang bapak 50 tahun lebih ini yang dulunya bekerjanya tuh semeraut. Jadi istilahnya apa aja deh bu saya kerjain. Karena dia punya pemikiran, mindset adalah yang penting gue kerja, gue dapet duit. Pulang istri anak gue bisa makan. That's it, itu aja. Dia gak tahu kalau dia itu sebenarnya apa sih yang sebenarnya dia tuh miliki si bapak ini. Sampai satu ketika akhirnya saya lihat, pertama saya ragu ya jujur, ragu kayaknya nih bisa gak ya, oke lah probation dulu 3 bulan gitu ya. Lalu selama proses itu ternyata dia menciptakan sesuatu yang gak pernah ada. Karena perusahaannya bergerak di pabrik, ada proses pengemasan dan lain sebagainya. Bapak ini menciptakan ide-ide yang ternyata out of the box gitu ya. Sampai memberikan ide yang biasanya kalau tim pabrik kan cuma ngerjain yaudah ikutin prosedur aja. Masukin ini begini selesai. Tapi bapak ini tuh ngeliat, bu saya mau ngomong nih bu. Kayaknya bu kalau proses ini lebih dipersempit bu, itu waktu pengerjaannya lebih cepat bu. Gimana pak caranya? Lalu dia dengan ide yang masih tradisional lah ya, bukan dalam mesin. Tapi idenya dia itu yang saya coba ambil untuk saya bisa sharing ke tim gitu ya atau ke manajemen. Dan ternyata ide dari bapak ini yang biasanya dia cuma pengemasan proses gini gitu. Tapi sebuah ide itu yang diturunkan dan itu bisa memberikan dampak besar. Bapak ibu teman-teman dalam perusahaan. Itu bisa costing budgetnya tuh gede banget gitu. Hanya dari cuman ide sederhana dari seorang bapak. Terus gak lama setelah itu saya ngobrol sama dia sering gitu ya. Karena bapaknya juga cukup baik untuk diajak ngobrol gitu ya. Lalu saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak? Bapak itu punya sesuatu yang orang lain gak punya, Pak. Ah, enggak Bu, saya biasa aja ya, saya cuma kerja gini-gini aja Bu, dapat gaji syukur Bu, berapapun. Dia memang gak pernah nawar gaji, jadi gaji berapapun dia terima gitu. Saking dia arahannya pokoknya yang penting keluarganya bisa hidup. Lalu saya bilang, Pak, Bapak nih punya sesuatu yang luar biasa loh Pak. Tuhan tuh punya sesuatu yang Bapak milikin yang kita sendiri gak punya. Masa sih Bu gitu ya. Akhirnya gak lama dia diikutin training atau kelas gitu ya, dibekalin gitu ya. Sampai di usia terakhirnya dia itu karena usia-usia sudah hampir mendekati pensiun. Dia pernah cerita testimoni di satu acara di kantor. Dia bilang katanya saya bersyukur, dia bilang di sini saya menemukan jati diri saya katanya. Karena sesuatu yang orang lain mungkin di luar sana sebelumnya gak pernah melihat itu dari si bapak ini. Tapi ketika kita melihat hal sepele, mungkin hal kecil, sederhana, tapi ketika dipakai, ya, digunakan atau bermanfaat bagi sebuah organisasi atau perusahaan atau di keluarga dimanapun kita berada, itu memberikan dampak yang luar biasa, teman-teman. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita untuk apa Tuhan saya ada, ya udah saya kerja, that's it, selesai. Saya cari duit, selesai. Tapi kalau kita balik lagi ke rencana idenya Tuhan bahwa setiap kita itu punya sesuatu yang besar Bapak Ibu teman-teman. Makanya kalau kita ngerti makna salib ini, ketika kita tahu pencipta kita Yesus yang mati di atas kayu salib, dia menebus dosa kita. Dia menciptakan kita ada di dunia. Kita kan gak milih ya diciptakan ya. Chelsea pilih gak Chelsea diciptakan di dunia Chelsea? Sama papa mama enggak ya, tiba-tiba pokoknya lahir ya. Kita yang gak bisa memilih kelahiran kita ini Bapak Ibu Saudara. Kita sadar bahwa pencipta kita, sang creator itu, dia menciptakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Jadi ketika kita menikah dengan siapa, lahir di keluarga seperti apa, kita punya potensi apa di bidang kita masing-masing. Percayalah kita nih bukan sesuatu hal yang kebetulan. Jadi kalau ada orang yang masih dalam hidup tuh ngerasa hidupnya ya udahlah gini-gini aja Ci. Ya flat-flat aja. Kerja mah jalan-jalan aja. Nah itu sesuatu yang membuat saya itu namanya kita tidak menghargai karya Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Nah di Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa ayat yang sudah sangat populer ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kata karya atau masterpiece di sini, saudara, bahwa Tuhan itu memang menciptakan kita dengan maksud dan tujuan khusus. Jadi kalau kita ngerasa di titik ini
mungkin kita ngalamin, Tuhan kenapa ya hidup gue kayak gini ya? Gue udah ke gereja, pelayanan, bahkan berkorban banyak hal loh Tuhan. Tapi kenapa hidup saya kok kayak gini amat ya? Beda tuh sama hidupnya si A tuh. Beda tuh sama Koko Gibe tuh, yang banyak fansnya misalkan ya. Atau beda tuh sama koko-koko yang lain yang udah sukses, yang luar biasa. Saya kok hidupnya gini-gini aja. Nah teman-teman, pertama kita harus sadarin bahwa kita ini diciptakan dengan rencana Tuhan yang spesial ya. Kita adalah hasil karya Tuhan yang punya tujuan. Itu harus diingat baik-baik karena kalau kita hidup sekarang mau usianya udah 40 tahun lebih pun. Tapi kalau kita hidup dengan bayang-bayang yang kita punya sendiri. Tapi tidak bayang-bayang Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan stuck Bapak Ibu Saudara. Nah the problem is. Boleh diklik slide berikutnya. Masalahnya ya dalam hidup kita udah tahu nih oke, aku diciptakan begini begitu. Masalahnya ini dihadapi bukan hanya untuk usia-usia yang baru mencari jati diri Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini dialamin oleh orang-orang bahkan yang dalam pertengahan hidupnya. Yang dia bingung arah harus bagaimana. Masalah kita adalah the problem is yang pertama stage, saya bikin ada stage 1, 2, dan 3 ya. Yang pertama kita udah tahu ya, kita tahu berkaitan dengan, yang pertama tidak tahu, jadi kita nggak tahu kita tuh buat apa, kita kenapa tinggal di keluarga ini, kita nggak tahu kemampuan kita bisa apa, bisa ngomong kah, bisa seni kah, bisa bekerja accounting kah atau apapun. Kita pertama, level pertama masalah banyak orang itu nggak tahu dan nggak paham. Lalu yang kedua, kita nggak tahu, kita nggak yakin sama diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari ya. Kita gak yakin ketika sering ditanya, Tuhan kenapa ya saya kok udah tua, anak-anak saya meninggalkan saya. Misalkan seperti itu. Atau kita gak tahu kenapa ya hidup saya kok sampai kayak begini banget. Kita selalu nanya why sama Tuhan. Lalu di berikutnya, di step yang berikutnya, kita udah tahu, kita berusaha untuk yakin sama Tuhan. Tapi yang ketiga, kita tidak mau terima sama diri kita sendiri dan keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, kita biasanya tuh selalu ngerasa, kenapa ya Tuhan kayak gini ya? Pokoknya aku maunya kayak begini, aku maunya kayak begitu. Aku pengen beli handphone tercanggih pokoknya Tuhan. Mau gaji aku ya setipis tisu Tuhan, pokoknya aku harus punya. Tuhan pokoknya kalau punya cowok ganteng tajir melintir pokoknya harus cari seperti itu. Tuhan aku kalau mau bekerja pokoknya aku mau perusahaan-perusahaan yang ternama. Kalau perusahaan-perusahaan ece-ece, sorry ya. Saya ini lulusan S3. Weh, apa itu kerja di perusahaan yang gak jelas. Kita tuh udah punya keinginan, hasrat terlalu tinggi. Kita gak terima sama keadaan diri kita teman-teman. Kalau keadaan diri kita saat ini Tuhan percayakan A, kita lakukan A. Kalau saat ini Tuhan percayakan kita melakukan A dan B, setialah melakukan A dan B. Jangan tiba-tiba, pokoknya aku gak mau. Pokoknya apa itu? Tas-tas lokal, sorry ya. Aku maunya tas-tas yang branded keren. Kalau ada uangnya gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kadang-kadang saya melihat tuh banyak orang tuh memaksakan hidup. Memaksakan dirinya, gak jadi dirinya sendiri karena dia gak terima dirinya. Itu yang tadi. Dia gak terima dirinya kayak begini, dia gak terima keluarganya mungkin masih penuh banyak utang. Dia menyalahkan keadaan, dia terus seperti itu. Karena faktanya dari problem ketiga hal itu, masalah terbesar adalah harga diri. Semua katakan harga diri. Boro-boro kita mau bilang kita mau rendah hati Bapak Ibu. Gimana kita mau rendah hati, gimana kita mau jadi berkat buat orang lain. Kalau kita masih terkungkung dengan yang namanya harga diri ini. Saya gak bilang saya udah perfect juga, enggak ya teman-teman semua. Tapi hampir saya temui masalah terbesar dalam hidup orang itu adalah berkaitan sama harga diri. Kenapa orang rela mati-matian mengejar sesuatu untuk harga diri dia. Kenapa rela nyicil ya kan, pokoknya gue gadein semuanya pokoknya ya. Demi mendapatkan sesuatu karena buat harga diri. Rela pacarin cowok yang suami orang demi harga diri juga. Keren gitu ya dapat sama om-om. Saya bukannya
gimana ya Bapak Ibu Saudara, tapi karena saya bertemu banyak orang di marketplace, terus juga ketemu klien-klien gitu. Itu yang namanya ani-ani itu memang real ada. Saya kadang-kadang iseng kalau lagi ngobrol saya suka tanya, dia kan postingnya cuma posting-posting keluar negeri gitu kan. Wih heboh barang branded, tapi kan gak ada siapa-siapa, dia sendiri terus kan ya postingannya ya. Terus pada saat itu saya nanya, kamu tuh sebenarnya punya ini nggak, punya pacar gitu kan? Saya bilang, oh ada Bu, ya pacar saya mah udah biasa suami orang. Hah suami orang? Terus dengan pedenya, tapi yang menyayangkan itu kenapa dia kayak gitu sebenarnya balik lagi ya Bapak Ibu teman-teman. Karena dia nggak tahu identitas dia siapa, dia berusaha jadi orang lain, dia nggak terima dirinya sendiri dan dia butuh penghargaan diri. Makanya banyak orang-orang tuh melihat hal itu sekarang jadi normal. Dulu kita aneh ya, ih orang kayak gitu, ih aneh banget gitu ya. Sekarang udah jadi kayak free aja, bebas aja. Dunia tuh makin gila memang ya, dunia tuh makin kacau banget. Tapi kita melihat bahwa masalah terbesar orang, kita ya Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Kita itu demi bisa mendapat harga diri, seseorang rela berpura-pura atau bohong sama jati dirinya. Demi harga diri seseorang rela mengorbankan orang lain untuk kenyamanan dan kepentingan dirinya sendiri. Demi harga diri seseorang rela menyimpan luka atau dendam yang terus menerus ada di dalam hatinya. Kenapa? Ih sorry dong ya, lu yang salah bertahun-tahun. Kalau lu yang salah, lu yang samperin gua, minta maaf. Kalau enggak, gak bakal bisa. Nah itu karena kita punya harga diri yang besar, Bapak Ibu Saudara. Dan demi sebuah harga diri, seseorang rela mengorbankan gambaran dirinya untuk menjadi orang lain dan bahkan mencari penghargaan atau tepuk tangan yang tiada akhir. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, saya hidup juga, kita pasti dari dulu kita terbiasa punya didikan atau mindset, ayo kerja keras, ayo kamu harus berhasil, biar kamu dianggap orang. Kalau kamu gak berhasil, kalau kamu gak punya duit, nanti kamu diinjek-injek. Kalau kamu tidak mencapai posisi yang paling tinggi, nanti orang gak bisa menghargai kamu. Makanya karena alasan reason itu bahkan di sosial media kita lihat, wah sekarang kan udah banyak banget aksesnya ya. Gila teman kita dulunya misalkan kita tahu ya, gila dulunya dia gak begini nih, gila sekarang melejit banget. Wow itu yang membuat harga diri kita tuh kadang-kadang pada saat melihat itu tercabik-cabik ya teman-teman Bapak Ibu Saudara. Dan karena harga diri itu seseorang bahkan rela untuk melakukan hal-hal gila ya yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan dalam hidupnya. Dulu saya masih kecil itu sempat diikutin kelas-kelas kayak dulu kayak ikut kuis-kuis gitu Bapak Ibu. Dulu zaman dulu ada kuis-kuis Yosua kuis bermain bersama Joshua. Lalu terus ikut, belum pada lahir ya. Terus ada lagi kuis terus pokoknya yang tralala trilili apa segala macam. Terus dulu keluarga saya itu selalu bilang, ayo Meyer ikut gitu kan. Terus dulu saya gak ngerti ngapain sih ikut gituan ya. Dan itu benar saya masuk Indosiar, saya diajarin. Halo perkenalkan nama saya ini, terus ikut main terus sampai satu titik pernah ada yang nawarin mau nggak ikut agensi aja, ih keren apa segala macam, terus sampai saya bilang nggak deh, terus sampai saya percayalah saya dulu kecil ikut lomba nyanyi Chelsea, iya saking orang tua bilang ayo ikut lomba nyanyi, kalah ya kan, pokoknya pede aja pokoknya demen-demen nyanyi gitu kan, orang tua saya yang nyodor ayo ikut gitu kan. Dulu saya masih kecil juga kenapa ya saya harus ikut ini ikut itu, apa saya nanti suatu saat saya jadi artis gitu atau gimana, tapi ya enggak lah, akhirnya satu titik saya bilang saya nggak mau, ya udah saya nggak ikut lagi. Itu masa-masa kecil saya, jadi dulu selalu didandanin lah, pokoknya saya kayak berasa tuh saya seperti dijadikan orang lain gitu. Harus ikut ini, di make upin, rambut saya dulu yang kayak gini masih kecil dikeriting ya kan. Sampai dulu saya kalau lihat foto saya sedih nangis gitu kan. Mami kenapa dulu rambut dikeriting kayak gini jelek banget gitu. Sampai sebegitunya gitu ya. Dan kita itu hidup memang kadang-kadang kita melihat dari harapan-harapan orang lain. Bisa dari harapan orang tuamu, bahkan harapan mertuamu, harapan keponakanmu,
harapan saudaramu banyak hal ya. Kita hidup kadang-kadang tanpa kita sadarin kita mengejar yang namanya harga diri ini biar kita dianggap Bapak Ibu Saudari. Dan menariknya bicara mengenai salib ini, Yesus adalah anak Allah datang dengan sebuah tujuan yang spesifik. Semua bilang tujuan. Kita hidup dengan tujuan yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Yesus pun datang bukan karena iseng-iseng. Tiba-tiba lahir dari perawan Maria dan segala macamnya. Dia punya tujuan yang spesifik Bapak Ibu. Yesus datang dia tahu bahwa dia harus berhadapan sama yang namanya salib. Dan dia harus mati di kayu salib. Itulah tujuan Yesus datang. Yesus datang tujuannya bukan buat terkenal. Tapi Yesus datang tujuannya bahkan untuk mati di atas kayu salib. Dan di Yohanes 3 ayat 34 di sini mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi Yohanes 3 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tahu Bapak Ibu Saudara, Dia datang untuk satu misi. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan, Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kalau Yesus datang tidak sampai ke titik ini, maka tidak ada keselamatan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagaimana dengan hidup kita? Kalau Yesus datang tujuannya memang untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kita mengejar harga diri, bahkan kita sampai lupa sama diri kita sendiri. Kita lupa kenapa Tuhan arahkan kita dalam hidup. Kadang kan dalam perjalanan hidup Tuhan tuh mengarahkan kita ya Bapak Ibu ya. Saya bisa ketemu Kojo, Cioan, Ko Andre. Dulu malah sebelum nikah sama Ko Andre kan kenal Kojo ya dulu ya. Terus kalau dilihat-lihat, dipikir-pikir perjalanan hidup kita Tuhan bisa bawa sampai satu titik kayak puzzle. Puzzle yang akan kita ketemu, oh kita ketemu sama si A. Kita bisa begini, kita bisa begitu, kita bisa kenal sampai satu titik di mana Tuhan mau kita berada di tempat itu Bapak Ibu Saudari. Dan itu memang karya Tuhan yang gak bisa kita tidak bisa kita rancang sedemikian rupa dengan pemikiran kita sendiri Bapak Ibu. Itu gak bisa. Mungkin kita punya planning ya sedemikian rupa. 3 tahun kemudian saya mau begini, 5 tahun begini, 10 tahun saya begini, pensiun 20 tahun dan sebagainya. Kita mungkin punya rencana itu tetapi di balik hal dalam hidup kita bahwa Tuhan itu punya satu misi untuk setiap anak-anak Tuhan. Seperti khotbah Kojo yang minggu lalu ya, bahwa kita ini adalah duta kerajaan Allah. Bahwa Tuhan mau kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan juga di bumi ini Bapak Ibu. Seperti Yesus menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Pernah gak sih kita mikir, iya ya kenapa ya saya kok ada di Raja Wali Church? Kenapa Tuhan percayakan gereja ini? Kenapa saya lahir dan saya menikah sama pendeta? Kenapa saya gak nikahnya sama businessman gitu ya, kan enak ya. Bisa jalan-jalan terus, punya barang-barang mewah ya pastor ya. Pendeta juga, tapi saya merenung Bapak Ibu, makanya kita dalam hidup itu setiap hari ketika kita sibuk, kita harus ingat lagi Tuhan, saya ada di tempat ini saya buat apa ya? Bapak Ibu ada di tempat tertentu buat apa? Tuhan tuh punya misi. Sama seperti Yesus mati di kayu salib, dia menyelesaikan pekerjaannya. Banyak kita dalam hidup kita ngeflow aja, tiba-tiba gak berasa, udah tutup tahun lagi ya gitu. Kita gak tahu sama apa yang sebenarnya Tuhan spesifik. Spesifik ini bukan masalah usia Bapak Ibu. Mau usia kita, saudara udah 50, 60 tahun, Tuhan punya rencana di usia kita bahkan di usia tersebut. Bukan usia itu tidak menentukan rencana Tuhan gagal dalam hidup kita Bapak Ibu Saudari. Banyak orang dipakai Tuhan usia 50 tahun. Dia berkarya, dia berdampak, dia jadi berkat di akhir usianya. Jadi bukan masalah anak remaja, kuliah, dimanapun kita berada di posisi hidup kita saat ini, Tuhan punya sesuatu rencana yang luar biasa. Cuma masalahnya kita terkungkung dengan yang namanya harga diri itu untuk kita terus bangun ya. Dan apa sih yang Tuhan mau selama saya hidup itu yang harus menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau dalam hidup Meyer? Kenapa banyak masalah dalam hidup saya?
Apa maksud Tuhan? Kenapa ya Tuhan kok saya harus melewati fase-fase hidup yang gak gampang? Gitu ya Bapak Ibu Saudari. Banyak hal-hal yang tidak berjalan mulus dalam hidup. Tetapi kadang-kadang kalau kita bertanya, Tuhan, kenapa saya harus melewati hal-hal itu? Aku disuruh berkorban terus Tuhan, demi nama Tuhan. Pokoknya berkorban, udahlah kamu berkorban ya. Aku disuruh ikut jalan Tuhan, walaupun gak enak. Dia yang enak, gue yang babak belur Tuhan. Ya, dia yang dapat kemuliaan, saya yang dapat penderitaan. Kadang dalam hidup kita ngerasa kayak gitu. Dimana kadang-kadang kita melihat bahwa kita sering punya kemauan untuk diri sendiri. Ya, kita pengen cari tepuk tangan orang lain daripada tepuk tangan Tuhan. Kita lebih mau dapat validasi dari orang daripada tepuk tangan dari Tuhan. Slide berikutnya. Dan more than a symbol, Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di mana-mana itu memang yang keren ya Tuhan, yang enak gitu ya. Saya tuh dulu pernah merenung Bapak Ibu Saudari kalau Tuhan kayaknya lebih enak kalau gue mendingan kayak sok-sok galak gitu deh. Enggak bisa, gue lagi sibuk atau gue gak bisa berkorban, gue maunya melakukan pekerjaan dia aja yang disuruh gitu ya. Saya mengalami banyak hal proses, ntar di akhir firman saya cerita Bapak Ibu Saudari bahwa di dalam hidup tuh kita sering melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar dari yang kita mau. Ya Bapak Ibu, di luar dari yang saya mau, dari yang Mayor mau gitu. Kadang pengennya mah yang keren, yang ternama, yang bisa dilihat orang, yang orang bisa, wih lu hebat ya, wih lu bisa mencapai ini lu hebat ya gitu. Tapi kita tidak pernah mau melewati fase di mana proses pembentukan daripada Tuhan. Dan dalam hidup kita Yesus Kristus juga mengingatkan bahwa, coba di slide berikutnya. Iya. Di Galatia 1 ayat 10 mengatakan, jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Wow. Ini satu hal yang menusuk banget ya buat saya. Jadi kayak ketika saya pengen sesuatu penghargaan, Yesus mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang dalam hidup gitu ya. Sesuatu hal yang kayaknya tuh gak enak banget. Jadi Yesus tuh mati di kayu salib. Dia sampai harus mengorbankan dirinya. Itu suatu hal yang gak enak. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kisah Yesus ini kita belajar banyak bahwa perjalanan Yesus ketika dia hidup sama dengan hidup kita ya. Yesus dulu lahir dari Maria. Yesus bertumbuh dari keluarga normal. Dia lahir dari seorang anak tukang kayu. Yesus bertumbuh mengajar. Dan sampai kepada titik Yesus harus menyelesaikan misinya di dunia ini. Karena your life is your worship Bapak Ibu Saudari. Dan kadang dalam hidup kita tuh gak pengen rendah hati, boro-boro suruh rendah hati, suruh ikut jejak Tuhan. Kalau hidup kita sendiri aja kayaknya udah babak belur ya. Itu gak gampang dan saya tahu ngalamin itu. Dan sekarang kita mau belajar beberapa POV yang kita sering lihat dalam dunia, boleh diklik selanjutnya. Kita mau lihat dari world values dan kingdom values. Kalau world di dunia ini kita udah banyak tahu lah Bapak Ibu ya apa yang kita pengen. Tapi kita mau belajar sama-sama, saya pun masih belajar saat ini. Apa yang Tuhan mau dari kisah Yesus mati di kayu salib di akhir April ini kita mau sama-sama belajar. Yang pertama, kalau hidup ya yang pertama itu biasanya mengajarkan adalah hidup itu harus kompetitif. Ya kompetitif terus, kita harus pokoknya gak mau kalah. Pokoknya harus jadi nomor 1, gak boleh gembel, gak boleh merasa jelek ya. Dalam halalkan segala cara harus cepat sukses. Tapi kingdom value mengajarkan di Lukas 26 ayat 10 ini hiduplah dengan integritas dan ketekunan. Sebab di ayat firman Tuhan mengatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudari, dalam hidup kita mencari harga diri ini kita banyak gak setia dengan apa yang ada di tangan kita. Kalau kita punyanya cuman 1 genggam, ya setialah dengan 1 genggammu. Gak usah
berandai-andai pengen jadi orang lain yang punyanya mungkin 10 genggam gitu. Kita setia dengan satu genggam. Dulu saya belajar banget yang namanya integritas dan ketekunan. Ketika saya punya cuman 2 atau 3, saya setia melakukannya. Tekun walaupun mungkin babak belur ya. Kalau yang di sini kan pengennya cepet, instan, jangan mau kalah. Pokoknya segala sesuatunya harus but gitu ya. Tapi saya gak bisa menghalangi proses Tuhan bahwa kita harus setia sama apa yang ada di tangan kita. Dan itulah kingdom value yang Tuhan ajarkan lewat pengorbanan Dia di atas kayu salib Bapak Ibu. Karena integritas dan ketekunan itu terlihat dari hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang besar. Makanya di Roma 5 ayat 3 mengatakan bahwa segala Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita dalam hidup melakukan sesuatu hal yang kecil aja kita udah gak setia, kita udah ngeluh, kita udah maunya udah ninggalin Tuhan, gimana kita bisa mau setia dengan hal-hal besar yang Tuhan mau kasih. Lalu yang kedua, dari dalam dunia mengajarkan bahwa utamakan tuh diri kita, jangan mau kalah dong. Masa lu ngutamain orang lain, lu dululah yang paling utama, jangan mau. Tapi kalau firman Tuhan, kingdom values mengajarkan bahwa dahulukanlah orang lain. Selfless, ini gak gampang Bapak Ibu. Di ayat Filipi 2 ayat 3-4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Buat saya rendah hati itu bukan hal yang gampang. Mungkin kalau Bapak Ibu ngelihat saya, Meyer orangnya baik ya gitu ya. Terus kelihatannya kayaknya sopan, lembut gitu. Gak tahu aja ya. Buat saya tuh gak gampang Bapak Ibu. Saya juga bukan tipe orang yang mudah ngalah. Saya juga tipe orang yang saya tuh punya jiwa fighting, spirit saya juga tinggi gitu ya. Tapi jadi dalam segala sesuatu kadang-kadang saya tuh gak mau yang namanya saya tuh selfless gitu. Kalau lu bisa ya gue duluan dong gitu. Kenapa gue yang harus ngalah? Tapi setiap hari demi hari saya suka cerita sama suami saya gitu ya. Dalam berbagai hal dalam hidup saya bilang, kenapa ya? Kok harus aku terus sih yang harus ngalah? Kenapa ya? Bukan sama Ko Andre, tapi maksudnya dalam hidup, dalam pekerjaan gitu ya. Dalam pertemanan, kenapa sih Tuhan harus saya ngalah? Ketika awal karir saya harus ngerjain sesuatu, yang presentasi bukan saya, yang presentasi orang lain. Yang dilihat bos bukan saya, padahal itu hasil kerja saya. Kadang di hati ngerasa itu kerjaan gue kali, Pak, lu lirik gue dong, ini gue yang ngerjain. Cuman saya belajar banget Bapak Ibu, ya udah. Yang penting goalnya tercapai, mau siapa yang dapat tepuk tangan terserah. Sedih nggak? Sedih, babak belur. Makanya kalau bicara utamakan orang lain, ini gampang nulisnya, gampang ngomongnya Bapak Ibu di depan, tapi ngelakuinnya susah banget, setengah mati. Dan itulah teladan Yesus, karena kebesaran hati itu kita adalah melayani orang lain, bukan untuk melayani diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita mau belajar hidup. Biasanya dunia mengajarkan bahwa hidup tuh penuh tekanan tuh bikin orang stres, putus asa, boro-boro sukacita, jangan ngomong-ngomong sukacita deh. Saya dulu hidup sama Ko Andre ketika kita menghadapin banyak masalah keuangan, hutang, boro-boro mau bilang sukacita-sukacita deh. Apa yang ada di depan mata itu yang kita alamin. Sekarang mau ngomong sukacita, apakah kita bisa bilang saat itu juga, yeay Tuhan Yesus baik. Kadang-kadang bergumul juga Bapak Ibu sama hidup yang penuh tekanan ini. Ketika kita terhimit, makanya banyak orang bilang, kalau mau cek orang, bagaimana hidupnya itu benar-benar sungguh-sungguh berdiri kokoh. Ketika dia dapat tekanan, bagaimana hidupnya. Apakah dia tetap bersukacita, tetap melayani Tuhan, tetap tersenyum sama orang lain, atau enggak ya, gue punya masalah, lu urus hidup lo sendiri. Oke, gue tetap di rumah aja. Saya belajar ketika hidup penuh tekanan, saya tetap melayani Tuhan. Tetap menjangkau jiwa, ketemu orang, itu enggak gampang Bapak Ibu. Itu enggak gampang. Tetap kerja harus banting tulang demi menyelesaikan berbagai hal, itu enggak gampang. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa dari kingdom value saya belajar orang yang hidup tahan uji dan sabar. Ya di Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Tak kekurangan suatu apapun. Untuk dapat tepuk tangan, kadang-kadang kita tuh boro-boro bisa tahan uji ya. Karena kita selalu fokus sama apa yang ada di luar. Bukan sama apa yang ada di dalam. Tapi ketika kita tahan uji, kita tetap berdiri saat badai datang. Kita tetap sabar dan tenang, walaupun mungkin yang saat ini belum dapat kerjaan. Tetap sabar dan tetap bekerja keras melewati proses hidup, walaupun kadang hidup itu enggak mudah Bapak Ibu. Dan ujian itu dibutuhkan bukan untuk menjatuhkan, tetapi memurnikan iman kita. Di 1 Petrus 1 ayat 6-7, lihat firman Tuhan, boleh diklik. Ujian dibutuhkan bukan untuk menjatuhkan tetapi memurnikan iman kita. Di 1 Petrus 6-7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya undang pemusik boleh maju ke depan. Setiap orang punya cerita Bapak Ibu. Saya mau cerita bahwa banyak orang tuh mau tepuk tangan. Seruan kamu hebat ya, kamu keren. Kadang saya kalau dikatain, Meir hebat ya, keren. Itu memang senang juga ya. Tapi terlihat apa yang kita bahas tadi bahwa kalau kita ngerasa kita gak dihargain, kita ngerasa kita kecil. Kalau kita nggak dapat pujian dari bos, kita ngerasa kita bukan siapa-siapa. Kalau kita nggak naik jabatan, kita ngerasa hidup kita segini-segini aja, nggak bisa maju. Kalau hidup kita ngerasa keuangannya nggak maju-maju, punya utang bertubi-tubi, kita ngerasa bahwa hidup kita ini penuh dengan banyak dosa. Tetapi more than a symbol itu sebagai anak Tuhan, kita menyadarin bahwa pekerjaan Tuhan di atas kayu salib itu dengan jerih lelahnya, Yesus mengerjakan sesuatu sampai akhir untuk menyelesaikan misi Tuhan dalam hidupnya. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, ada seorang perempuan sederhana, dia tinggal di sebuah gang, dia banyak merasa hal yang gak sempurna dalam hidupnya. Takut, sering melakukan sesuatu yang dikit-dikit takut salah. Nanti kalau melakukan A, gue salah, melakukan B, gue salah, gue gak sempurna. Lalu wanita ini terus mencari kelebihan dan potensi dalam hidupnya. Dia bukan terlahir dari keluarga yang kaya raya. Dia berusaha mencari apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Walaupun dia pernah pelayanan juga di dalam sebuah gereja kecil dekat rumahnya. Yang setiap hari, setiap pagi selalu keliling gang untuk menjemput anak-anak pergi sekolah minggu. Dalam hidupnya mungkin dia berbeda sama teman-teman yang lain yang sekolahnya udah sekolah-sekolah ternama. Saya bukan sekolah di sekolah-sekolah yang ada angkanya di belakangnya itu. Ya kan? Tapi sekolahnya sekolah-sekolah biasa gitu ya. Dan dia adalah seorang wanita yang saat ini berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Saya terlahir dari keluarga yang bukan keluarga kaya, tapi papa mama saya udah Kristen. Tapi saya dulu bingung jati diri Bapak Ibu. Makanya tadi kenapa saya menjelaskan di depan bahwa setiap kita tuh punya misi. Tuhan punya tujuan buat hidup Bapak Ibu. Gak peduli umur kita berapa, Tuhan punya tujuan. Buat om, tante, adik-adik semua Tuhan punya tujuan. Dan begitu juga saya melihat diri saya bahwa Tuhan punya tujuan buat hidup saya. Izinkan saya bercerita karena selama ini mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu cerita saya gitu ya. Ada beberapa yang tahu tapi izinkan saya di momen ini saya cerita. Perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan sampai tadi kisah-kisah Tuhan di salib itu membuat saya berdarah-darah juga Bapak Ibu. Hasil bertekun mengerjakan sesuatu yang dapat tepuk tangan orang lain. Itu saya dulu sering banget kerjain. Saya kuliah dulu saya berharap dapat satu universitas yang saya harapkan.
Tetapi karena waktu itu saya harus datang sendiri ke tempat itu, tapi administrasinya udah tutup. Jadi saya waktu itu saya ingat banget saya masih pakai baju seragam. Saya mau datang ke kampus itu, lalu kampusnya bilang, maaf sudah close, sudah tutup. Itu buat dapat beasiswa. Jadi kalau mau ikut di term yang berikutnya aja. Waktu itu saya sedih juga sih, karena waktu itu saya dapat nilai bagus dan saya bisa berharap masuk ke tempat itu. Tapi perjalanan gak berakhir Bapak Ibu. Saya tetap fokus dengan apa yang Tuhan mau. Ini saya dapat aja foto saya masih kurus ya. Foto masih kurus, masih rambutnya masih panjang. Ini benar-benar saya cari kemarin foto-foto saya zaman dulu. Lalu saya berusaha mencari mengerjakan sesuatu apa yang bisa saya bisa lakukan. Lalu akhirnya saya singkat cerita, long short story, saya kuliah, lalu saya lulus. Lalu suatu ketika saya melihat Tuhan, saya bisa apa dalam diri saya ya yang bisa saya kerjakan. Lalu saya berusaha waktu itu pernah saya coba untuk open tiket, ya maksudnya tiket untuk tes. Ya dulu kan biasanya kalau lulusan saya kuliahnya psikologi, itu biasa ada tes zaman dulu minat bakat tuh masih happening banget ya. Zaman dulu ya, jadi saya berusaha untuk coba deh saya cari, saya udah hitung gitu. Dulu kecil-kecil saya masih, itu udah saya ngitung kalau sekian orang saya dapat sekian. Dapat sertifikat, wah lumayan nih gitu ya. Cari lalu mengerjakan hal itu, lalu singkat cerita saya mengiklankan dan puji Tuhan itu saya mikir waktu itu mungkin udah ada yang pernah dengar cerita saya ya. Lalu saya buka tes itu open untuk publik ya buat orang-orang bahkan yang mau cari kerja itu dulu saya coba jalankan lah gitu ya. Lalu banyak dari teman ke mulut gitu ya. Lalu saya booking satu tempat di mall untuk mengadakan acara itu karena saya waktu itu ide saya adalah ngadain tes plus lunch. Jadi dapat lunchnya. Sewa satu meeting room, lalu mereka dapat tesnya, dapat ada workshopnya, lalu mereka dapat free makan. Jadi close gitu ya, paling cuma sekitar target saya waktu itu 20 orang, 15 sampai 20 orang. Lalu singkat cerita, yang daftar Bapak Ibu, puji Tuhan, hanya 3 orang. Hanya 3 orang, tapi gak tahu kenapa waktu itu saya tuh dengan PD-nya yakin karena banyak relasi yang mau, tapi akhirnya yang daftar cuma 3 orang. Lalu singkat cerita waktu itu saya ingat banget itu posisinya ada di Grand Indonesia, itu di Penang Bistro. Itu saya harus bayar karena harus booking tempat. Jadi harus bayar dulu booking tempat untuk DP dan lain sebagainya. Lalu waktu itu saya singkat cerita ini kisahnya awal-awal saya menikah ya, udah menikah sama Ko Andre. Terus saya bilang sama dia, sayang gimana ya udah di booking, mana waktu itu duit juga lagi tipis. Menyelesaikan utang, tujuan saya buat membantu keadaan ekonomi, malah boncos gara-gara harus bayar meeting room yang pesertanya cuma 3 orang. Lalu saya bilang sama dia, suami saya nguatin juga, gak apa-apa deh ya udah kita jalanin. Jadi dia tuh dulu jadi asisten saya, fotokopi ya kan, bagi-bagiin tes beberapa lembar, itu dulu suami saya tuh ya. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudari, singkat cerita saya tetap menjalankan tes itu yang 3 orang itu, saya pun juga ada beberapa yang saya gak kenal. Saya tetap jalanin. Dan saya bayar restorannya, satu meeting room itu udah disetting, ada meja, ada apa mangkoknya, ada semuanya, yang datang cuma 3 orang. Sampai orang restorannya nanya, Bu ini udah datang semuanya? Udah datang semuanya. Akhirnya udah saya bayar, saya tetap setia, saya lakukan, saya kerjain itu. Nangis Bapak Ibu karena saya harus nombok. Dan saya merasa gagal kalau saya kayaknya gak bisa apa-apa kali ya, kayak gini aja gue gak becus ya ngejalaninnya. Lalu terus saya terus tekun, saya ikut Tuhan, saya setia apa yang saya bisa. Lalu singkat cerita, boleh diklik berikutnya. Saya akhirnya diterima kerja, satu perusahaan pertama saya itu di Sola Associates. Dulu itu pun pertemuan ini pun juga sesuatu yang menurut saya mujizat Tuhan gitu ya. Saya ketemu, itu pun perjumpaannya juga apa ya boleh dibilang ya rencana Tuhan ya, dengan presiden direkturnya itu Ibu Gina Darmawan. Itu dulu mantan bos saya dulu. Dan waktu saya gagal, itu akhirnya saya bilang yaudah saya memutuskan yaudah saya bekerja. Saya full time, saya bekerja sama Ibu Gina ini. Dan bekerjanya pun bukan sebagai apa-apa Bapak Ibu. Dia tahu bahwa saya lulusan psikologi, tapi waktu itu saya sebagai assistant training. Jadi
perusahaan training, jadi saya sebagai asisten. Asistennya itu bukan langsung ngajar training di depan, bukan. Di awal saya kerja itu, saya asisten tuh saya yang bagi-bagiin kertas. Di sini ini acaranya Leadership Academy ini di Danamon waktu itu ya. Saya datang beberapa minggu, ada beberapa angkatan gitu. Tapi saya datang itu bukan sebagai siapa-siapa. Di awal karir saya sebagai asisten, saya manjat-manjat nempel-nempelin post-it. Terus bagi-bagiin bolpen, bener itu bagi-bagiin bolpen itu kerjaan saya. Terus tiap hari saya pencetin bel, oke waktunya break makan siang Bapak Ibu silakan makan siang. Itu kerjaan saya Bapak Ibu. Saya setia melakukan, lalu singkat cerita Ibu Gina ini yang melihat potensi dalam hidup saya. Dia melihat, Meyer kayaknya kamu nih sebenarnya bisa ngomong di depan deh. Coba kamu ikut kelas training. Kalau saya ikut kelas training, dibayarin dapat certified trainer. Saya pun itu waktu itu juga nggak yakin sama diri saya Bapak Ibu. Lalu waktu itu belum jadi ibu gembala waktu itu ya. Jadi saya setia aja saya melakukan itu. Lalu sampai akhirnya saya dipercaya terus dapat klien Andy Noya itu juga waktu itu bersama dengan Ibu Gina ini ya. Kita training di Andy Noya Learning Center, ini perjalanan saya. Waktu dulu saya pun belum mengajar, saya ngajar cuman ngajar beberapa kelas aja. Tapi di sini saya dipercayakan sama Tuhan, saya ketemu dengan berbagai jenis orang. Saya bekerja sama Bung Andy ini yang pada masanya itu cukup ternama ya dia ya. Lalu kita kontrak sama dia, lalu panjang saya setia, saya ngelakuin apa yang saya bisa lakukan. Kuncinya setia sama apa yang ada di tangan. Lalu singkat cerita, mentor saya ini Bu Gina melihat potensi saya. Lalu makin lama saya berubah, terus saya pindah lagi ke perusahaan konsultan. Saya belajar, melangkah, handle klien. Dan di saat momen-momen gaji saya yang mungkin cuman sedikit, belum yang sebelumnya. Gaji saya yang masih sedikit Bapak Ibu, tapi saya di sini bukannya mau cerita nyuruh Bapak Ibu sekalian untuk melakukan hal yang sama dengan saya, tapi saya cuma mau berbagi aja. Di saat gaji saya dulu pun masih cuma 1 juta atau 500 ribu 1 juta dapat fee atau gimana. Saya setia, saya perpuluhan. Saya bukan mau menghalalkan cara bahwa perpuluhan itu bisa melipat gandakan, bukan. Tapi saya dari dulu pun saya setia. Tuhan saya cuma kasih perpuluhan 100 ribu pun saya kasih. Saya kasih. Ci, jangan itu jadi sedih Ci. Lagu jadi sedih. Maksudnya saya tuh belajar setia Bapak Ibu lewat apa yang saya punya, saya memberi gitu ya. Lewat pekerjaan saya tetap memberi pekerjaan Tuhan. Walaupun kondisi saya, keuangan saya juga lagi gak bagus-bagus aja. Lalu singkat cerita, Ibu Gina itu melihat potensi saya, lalu saya masuk ke dunia training dan akhirnya di situ saya mulai ngajar, saya bisa mengisi 1 kelas, lalu saya ngajar dan segala macam. Lalu singkat cerita saya hamil Geva, di konsultan itu saya minta ambil part time. Saya bilang karena waktu hamil Geva tuh saya muntah-muntah. Jadi muntah-muntah karena nggak bisa kerja lah. Kalau ketemu klien tuh kayaknya muntah udah nggak konsen. Akhirnya bos saya bilang ya udah kamu part time deh gitu ya. Lalu saya part time. Lalu singkat cerita dalam perjalanan hidup saya pengennya bisa full karena untuk mendapatkan penghasilan gitu ya. Lalu singkat cerita ada yang telepon saya di momen-momen itu saya udah lahiran Geva lahir berapa bulan. Ada yang telepon, halo dengan Meyer, iya ini saya dari perusahaan X gitu ya. Saya lagi mencari untuk ini nih, untuk recruiting dan tes. Bisa nggak ya, menerima nggak klien? Terus saya bilang, oh ya udah saya bisa. Terus saya cerita sama bos saya, katanya udah itu kamu ambil aja buat kamu, nggak usah pakai nama perusahaan. Kamu ambil aja, kamu yang datang, kamu yang nego, kamu sendiri. Ya udah saya datang Bapak Ibu ke perusahaan itu kan. Tujuannya mereka cari rekrutmen. Jadi kalau di perusahaan ada yang mereka nggak punya HRD, lalu mereka biasanya panggil pihak ketiga untuk ngerekrut, tes sama wawancara. Lalu hasilnya itu nanti saya bawa ke manajemen. Ini hasilnya nih konsul dari beberapa kandidat ini gitu ya. Saya ambil proyek itu. Singkat cerita dari momen itu saya pertama bingung siapa ya yang ngundang saya di tempat itu gitu kan. Lalu pada saat saya tes, saya ketemu sama bosnya di situ yang ada. Saya nggak boleh pulang, bu, bentar ya bu. Kan saya jelasin gitu ya apa yang saya tes segala macem. Ibu jemput, jadi saya harusnya siang udah pulang, akhirnya saya sampai malam itu saya di situ. Akhirnya singkat cerita, saya ditanya-tanya, saya ditawarin kerja Bapak Ibu. Saya ditawarin kerja, di sini kita lagi butuh nih Bu, kita ada butuh gini-gini. Saya bilang, waduh
yang mau direkrut siapa, sebenarnya itu yang direkrut malah gak ada yang kepilih gitu ya. Yang direkrut saya rekrut gak ada yang kepilih, akhirnya bos itu ngomong datang, bisa gak Bu nanti Ibu kasih CV di pertemuan berikutnya Ibu datang ketemu sama big boss kita gitu kan. Terus dia tanya kerjaan saya gimana, saya bilang saya part time, saya masih jagain anak saya yang masih berapa bulan gitu kan. Lalu saya nggak cerita, akhirnya saya ngobrol sama Ko Andre, saya bilang gimana ya sayang dengan posisi ini, ya udah deh ambil aja. Lagi butuh. Waktu itu saya nggak ekspektasi gaji sampai gimana, saya setia aja ya udah saya di situ sebagai HR departemen, lalu saya ngurusin berbagai hal, rekrutmen, training, semualah yang biasa saya lurusin di konsultan, saya ngurusin di perusahaan itu. Dan akhirnya bertemu di perusahaan ini, saya terus belajar hal baru, di proses juga, nggak semua instan Bapak Ibu teman-teman, semua diproses. Saya juga belajar dari bawah juga, saya harus mengerjakan hal-hal yang sebelumnya saya nggak pernah kerjakan. Dan kalau teman-teman tahu, yang tadi tes ini pun ini di gereja sebelumnya ya, di Raja Wali Ministry, ini juga saya setia melakukan apa yang saya bisa lakukan gitu ya. Sambil saya tetap bekerja. Dan teman-teman tahukah bahwa di perusahaan yang tadi saya sebutkan itu adalah perusahaan yang saya bekerja sampai sekarang. Dan kalau ditanya prosesnya itu, dulu kalau saya tanya, dapat nomor saya itu dari mana dulu awal waktu manggil saya untuk ngerekrut. Kan saya waktu itu sebagai konsultan untuk ngerekrut tim yang mau diwawancara itu. Saya tanya dapat nomornya dari siapa. Lalu dia sebut dari nomornya dari nomor ini Kak gitu. Terus saya, siapa ya ini nomor ini? Ternyata nomor itu adalah salah satu dari 3 peserta yang waktu itu saya tetap jalanin Bapak Ibu. 3 orang yang saya rugi, restoran harusnya 15-20. Ternyata saya layanin 3 orang itu, salah satu dari mereka dia yang merekomendasi saya. Dia merekomendasi saya untuk ke perusahaan ini loh sebutin namanya Mayer, dia bisa lah ngetes buat ngetes gini bisa lah. Dapat rekomendasi dari dia yang saya layanin 3 orang itu. Saya lagi mikir Tuhan kalau waktu itu saya batalin, saya gak setia, mungkin saya gak ketemu sama perusahaan saya sekarang. Jadi dalam hidup saya ngeliat bahwa pet demi pet hidup kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh punya misi dan tujuan. Apa yang ada di tangan kita, kenapa saya harus melakukan ABC, kenapa saya harus jadi ibu gembala, kenapa saya harus tetap bekerja. Saya percaya Tuhan tuh punya rencana, misi dalam setiap hidup kita dan hidup saya. Walaupun tanpa tepuk tangan, banyak hal-hal kita selalu melihat segala sesuatunya mungkin hanya cuman diri kita dan Tuhan yang tahu di balik layar. Nangisnya, berkorbannya, gak dapet pujiannya. Tapi ketika kita tetap fokus sama Tuhan kita yang rendah hati mau mati di kayu salib buat kita, itu satu kekuatan buat saya. Dan saya sampai sekarang saya bisa ada di titik ini, saya mau bilang itu juga bukan karena kekuatan hebatan Mayer. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang menuntun saya terus sampai di titik itu. Dan di part terakhir ini di perusahaan saya sekarang ya, sampai saya bisa ngajar dan saya punya tim banyak, itu kalau saya renungkan, Tuhan itu pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Slide berikutnya. Dan more than a symbol Bapak Ibu Saudari, trust in every path of your life. Percaya dari kita lahir, kita punya tujuan. Walaupun hidup kita gak dihargain orang, kita harus mati-matian berkorban. Tapi setiap perjalanan hidup kita itu adalah dalam rencana Tuhan. Yang pertama kita perlu ingat adalah berjalan dan setia ikut Tuhan walaupun tanpa tepuk tangan orang lain. Dulu saya belajar rasanya gak dihargain orang, gak dapet penghargaan yang kerja kita yang dihargai orang lain dan sebagainya, itu saya alamin juga. Tapi kita belajar, kita mau berjalan setia ikut Tuhan walaupun gak ada tepuk tangan siapapun. Kalau teman-teman saat ini Bapak Ibu Saudara ngerasa ada di momen ini melakukan sesuatu, kita gak dihargain orang, kita terus berkorban, kita bahkan melakukan apa yang benar sebenarnya, tapi kayaknya terkesan kita kecil atau kita dianggap bodoh. Kita jangan nyerah Bapak Ibu. Kita tetap terus berjalan melangkah setia ikut Tuhan. Lalu poin yang kedua, doing your best. Lakukan yang terbaik walau gak ada yang lihat. Walaupun kita kecil, kita gak ada yang ngeliat, kita lakukan aja momen-momen dimana tadi saya bilang Tuhan saya mau doing my best. 3 orang pun saya layanin Tuhan. Walaupun saya boncos.
Tapi perjalanan itu mengingatkan saya bahwa ada tangan Tuhan loh yang bekerja buat hidup kita. Dan saya mau teman-teman juga, Bapak Ibu Saudara kita tetap doing your best dalam setiap path hidup kita. Yang ketiga, jangan mengeluh atau nyerah ketika kita merasa kecil di tengah dunia yang kelihatannya megah dan besar. Mungkin kalau kita lihat dunia tuh gak akan ada habisnya Bapak Ibu. Selalu ada yang lebih lagi. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kita jangan pernah ngeluh. Karena saya ngeliat anak sekarang yang baru-baru meniti karir, kadang-kadang baru ngerjain sesuatu udah ngeluh gitu ya. Kita harus setia terus lakukan apa yang menjadi porsi bagian kita. Biar Tuhan yang terus bertindak dalam hidup kita. Lalu yang keempat, dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Karena dalam perjalanan hidup kita, ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, biarlah Tuhan yang terus makin ditinggikan bukan kita Bapak Ibu. Karena kalau kita terus yang ditinggikan artinya kita mencoba berjalan melampaui Tuhan. Walau tanpa tepuk tangan, walau tanpa apapun yang kita hadapin saat ini, kita mungkin ngerasa sedang struggle, tapi percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Di ayat yang terakhir juga, di ayat 2, Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu saudari-saudari, setiap perjalanan hidup kita, kalau tadi kita ingat untuk apa kita diciptakan, kita terlahir dari mana, setiap perjalanan hidup kita kalau kita lihat, kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Kalau saat ini ada di antara kita yang ngerasa belum tahu masa depan kita kayak apa, terus melangkah, jangan pernah ragu dan jangan mencari penghargaan diri dari orang lain. Walaupun tanpa tepuk tangan orang, kita tetap melangkah berbuat yang apa yang Tuhan mau. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan teman-teman. Mari kita mau naikkan pujian ini. Kita mau diingatkan bahwa dalam setiap hidup kita, lewat salib Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan walaupun gak dapat tepuk tangan orang lain Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang melihat setiap kedalaman hati kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan Tuhan, kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap detik, setiap path dalam hidup kami Tuhan, Tuhan selalu menyertai hidup kami Tuhan